Proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB 2019 menuai sejumlah polemik. Stigma sekolah favorit masih belum bisa dipisahkan atau dihilangkan oleh masyarakat. Imbas PPDB zonasi, ada sekolah yang hanya menerima 5 orang murid baru. Benarkah demikian? Faktanya akan disampaikan oleh Eko Frimandani dalam segmen Fact Check berikut ini. Eko, silakan. Ya Wahyu, penerapan sistem PPDB zonasi sejatinya untuk menghilangkan adanya diskriminasi sekolah unggulan dan juga tidak. Serta juga memberikan kesempatan kepada seluruh siswa mendapatkan hak yang sama dengan siswa lainnya. Namun fakta di lapangan masih banyak perbaikan yang harus dilakukan serta muncul sejumlah polemik. Antara lain, ada sekolah yang kekurangan dan juga kelebihan murid seperti yang terjadi di SMP Negeri 2 Rejotangan, Tulungagung, Jawa Timur. Hanya mendapatkan 5 siswa baru. Pasalnya sekolah ini beririsan dengan 3 sekolah negeri favorit lainnya dan para siswa memilih untuk mendaftar ke sekolah unggulan karena sama-sama berada di zona mereka. Tentu siswa ini tidak ada salah untuk mendapatkan hak yang sama yakni sekolah unggulan. Dikarenakan ada sekolah yang bagus di zona mereka. Namun minusnya juga memang ada sekolah yang kurang unggulan, kekurangan murid seperti yang terjadi. Dan yang kedua adalah ada anggapan jika PPDB 2019 ini merugikan dan tidak adil. Di mana sebagian orang tua beranggapan jika penerapan sistem zonasi membuat anak mereka tidak mendapatkan sekolah unggulan meski telah memiliki nilai yang tinggi dan kemampuan akademik di atas rata-rata. Tapi karena sistem zonasi, mereka harus mengalah kepada mereka yang rumahnya lebih dekat dengan sekolah. Pasalnya dalam sistem zonasi, mereka dari jalur prestasi hanya mendapatkan kesempatan 5% dari total kuota. Sementara mereka yang memiliki rumah dekat dengan zona sekolah memiliki hak yang lebih banyak, yakni 90% untuk bisa bersekolah. Kemudian juga polemik PPDB yang lain adalah infrastruktur sekolah belum merata. Memang ini tidak bisa dipungkiri dan juga masih menjadi persoalan klasik bersama. Masih banyak sekolah yang tidak memiliki kelengkapan fasilitas dan juga kompetensi guru yang merata di seluruh Indonesia. Seperti yang diinginkan oleh wali murid menjadi alasan keberatan lain adanya penerapan zonasi. Tentu wali murid sendiri menginginkan anaknya bisa bersekolah di sekolah yang bagus, fasilitas lebih lengkap dan juga guru dengan terakreditasi. Dengan adanya tersebut memang sistem zonasi sangat merepotkan mereka jika di zona tersebut tidak terdapat sekolah yang bisa dinyatakan layak untuk anak mereka. Kemudian juga melanggar undang-undang. Nah, memang ada pengamat pendidikan Darman Intias menjelaskan Permendikbud nomor 14 tahun 2018 yang mengatur sistem zonasi PPDB bertentangan dengan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang nomor 20 tahun 2013 tentang pendidikan nasional. Permendikbud dianggap mengendalikan otonomi sekolah karena pelayanan yang digunakan tidak berbasis manajemen sekolah. Kemudian juga banyaknya polemik ini membuat Presiden Joko Widodo angkat bicara. Jokowi pun tak menampik jika pelaksanaan PPDB belumlah berjalan lancar di lapangan. Jokowi meminta kepada adanya evaluasi menyeluruh kepada Menteri Pendidikan Muhadjir Effendi terkait pelaksanaan penerimaan masuk sekolah skala nasional. Ia menilai antara kebijakan dengan kondisi di lapangan bisa berbeda, Pak Menteri. Nah, lalu Pak Menteri pun merespon pernyataan Presiden itu dan Mendikbud Muhadjir Effendi langsung melakukan evaluasi dan perubahan kebijakan dengan memperluas jalur prestasi. Yang tadinya hanya 5% kini naik menjadi 15%. Dan berikut pernyataan lengkap dari Mendikbud Muhadjir Effendi. Karena pertama masih ada anggapan masyarakat yang untuk berburu sekolah favorit. Dan kemudian sementara masih ada wilayah tertentu yang belum ada sekolah yang dianggap favorit itu, maka ada ruangan yang diberikan yaitu jalur prestasi.
Yang kemarin 5% dan sudah kita sesuaikan sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden supaya diperlonggar. Sekarang kita naikkan intervalnya menjadi 5-15%. Artinya kalau daerah tertentu menampung siswa berprestasi 5% sudah cukup, ya sudah jangan diperbanyak. Tapi untuk daerah tertentu yang masih konfliktual, yang masih banyak tekanan dari masyarakat untuk mendapatkan layanan yang punya image sekolah favorit itu, maka masih rentangannya antara 5-15%. Ya, berbicara mengenai PPDB 2019, tentu ada perbedaan dengan PPDB 2018, di mana pada PPDB 2019 ini pemerintah tidak lagi menerima siswa dari surat keterangan tidak mampu atau dalam kata lain penghapusan SKTM. Di mana pasalnya pada tahun lalu SKTM justru banyak disalahgunakan keluarga mampu untuk mencari sekolah unggulan. Di Jawa Tengah saja misalnya, pada tahun 2018 ada 78.000 SKTM bodong untuk mencari sekolah. Solusinya sekarang dengan penghapusan SKTM untuk menjamin bagi yang tidak mampu bisa sekolah, sekarang diberikan subsidi silang di mana bagi masyarakat yang kurang mampu diganti melalui Kartu Indonesia Pintar atau penerima Kartu Harapan, Keluarga Harapan maksud kami. Kemudian juga dalam PPDB 2019 ini lama domisili juga telah dirubah, di mana pada tahun lalu lama domisili minimal 6 bulan, tapi pada tahun ini diperpanjang menjadi 1 tahun. Jadi siswa harus memastikan telah mengurus perpindahan domisili dari jauh-jauh hari. Hal ini juga untuk menghindari adanya manipulasi domisili. Banyak juga untuk bisa bersekolah di sekolah unggulan, tidak banyak yang memindahkan kakaknya agar anak tersebut bisa bersekolah di sekolah unggulan. Kemudian juga pengumuman daya tampung. Ini juga penting di mana di Permendikbud nomor 51 tahun 2018 mewajibkan sekolah mengumumkan daya tampung sekolah. Hal ini untuk menghindari adanya praktik jual beli kursi dan juga transparasi. Ini juga tidak hanya di DPR saja yang jual beli kursi. Sekarang di sekolah pun juga ada jual beli kursi, apalagi sekolahnya sekolah unggulan. Kemudian yang terpenting adalah dalam PPDB 2019 ini adanya prioritas zonasi sekolah asal, di mana dalam PPDB 2019 diatur mewajibkan sekolah mengambil 90% siswanya dari sistem zonasi berdasarkan KK. Tujuannya untuk mengantisipasi surat domisili bodong atau yang dibuat hanya untuk bisa menggolkan anaknya bersekolah di sekolah unggulan. Dan yang terpenting adalah PPDB ini sebenarnya konsepnya sudah bagus, namun pelaksanaan di lapangan memang masih butuh penyempurnaan. Jadi jangan pantang menyerah Pak Menteri, semoga tahun depan bisa lebih baik lagi. Kembali ke Anda Wahyu. Baik, terima kasih Eko Frima Andani atas laporan atau tadi fact check yang tadi Anda sampaikan.